juga. Apa itu gaya Archimedes? Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam benda, zat cair atau benda. Jadi, rumus dari gaya Archimedes adalah FA sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana FA sama dengan gaya Archimedes, Rho sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan gravitasi, dan V sama dengan volume. Hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya keangkat atau gaya apung pada suatu benda yang dimasukkan ke dalam fluida. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Iya. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Prinsip kerja pada balon yang diisi dengan udara panas dan balon yang diisi dengan gas ringan pada dasarnya sama, yaitu dengan membuat udara dalam balon lebih ringan atau memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara luar sekitar balon, sehingga balon udara dapat terbang. Sesuai dengan prinsip Archimedes, gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Hal ini sejalan dengan udara sebagai fluida di mana benda dapat terapung pada fluida jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis fluida tersebut. Semua partikel udara di atmosfer ditarik oleh gaya gravitasi ke bawah, namun tekanan di udara menciptakan gaya ke atas yang bekerja berlawanan dengan gravitasi. Menurut Munson, arah gaya apung yang merupakan gaya dari fluida terhadap benda berlawanan arah yang ditunjukkan dalam diagram bebas, kumpulan udara membangun keseimbangan gaya gravitasi, di mana pada titik ini gravitasi tidak cukup kuat untuk menarik ke bawah sejumlah besar partikel. Tingkat tekanan ini adalah tingkat tertinggi pada permukaan bumi di mana udara pada tingkat ini dapat menahan beban udara di atasnya. Jika lebih berat berarti lebih besar gaya gravitasi ke bawah, tapi gaya apung lebih lemah dibandingkan dengan gaya gravitasi. Hanya sekuat berat udara yang dipindahkannya oleh suatu benda. Jelas sebagian besar benda padat apapun akan menjadi lebih berat daripada udara yang dipindahkannya, sehingga gaya apung tidak bergerak sama sekali. Gaya apung hanya dapat memindahkan hal-hal yang lebih ringan dari udara di sekitarnya. Untuk membuat benda mengapung di udara, maka berat balon dan muatannya harus lebih ringan dari yang ada di udara sekitarnya, yaitu dapat mengisi balon dengan udara yang tidak terlalu padat daripada udara sekitarnya. Semisal dengan mengisi balon udara dengan gas hidrogen atau gas helium yang memiliki jenis lebih kecil daripada udara. Massa jenis helium adalah 0,1786 kg per kubik. Udaranya sama dengan 1,29 kg per kubik. Karena udara dalam balon memiliki kurang massa per unit volume daripada udara di atmosfer yang membuatnya lebih ringan sehingga gaya apung akan mengangkat balon ke atas. Untuk balon yang diisi dengan udara panas, prinsip yang digunakan pun sama. Jika ingin mengubah kondisi udara di dalam balon, dapat dikurangi kepadatannya, sekaligus menjaga tekanan udara agar tetap sama dengan pemanasan udara secara terus-menerus. Kekuatan tekanan udara pada objek tergantung pada seberapa sering berbenturan dengan partikel-partikel udara objek, serta gaya masing-masing tabrakan. Kita melihat bahwa secara keseluruhan kita dapat meningkatkan tekanan dalam dua cara, yaitu pertama meningkatkan jumlah partikel udara sehingga ada sejumlah besar partikel berdampak atas luas permukaan tertentu. Kedua, meningkatkan kecepatan partikel sehingga partikel menghantam daerah lebih sering dan setiap partikel bertabrakan dengan kekuatan yang lebih besar. Pada balon udara yang diisi dengan udara panas, agar balon udara dapat terbang maka di dalam envelope dipanaskan dengan burner dengan temperatur sekitar 100 derajat Celcius. Udara panas ini akan terperangkap di dalam envelope. Karena udara panas memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada udara biasa, maka membuatnya lebih ringan sehingga balon udara pun akan bergerak naik didorong oleh udara yang bertekanan lebih kuat. Untuk mendarat, udara didinginkan dengan cara mengecilkan burner. Udara yang mulai mendingin di dalam envelope membuat balon bergerak turun. Untuk mempercepatnya, pilot akan membuka katup parasut valve, sehingga udara di dalam envelope lebih cepat dingin, sehingga pada balon yang berisi gas ringan, terdapat kantung-kantung pasir yang diikatkan di tepian keranjang. Ketika balon udara ingin terbang tinggi,
maka kantung-kantung pasir tersebut dibuang di udara. Namun ketika balon udara ingin diturunkan, maka gas pada balon udara dibuang. Karena balon udara hanya bisa naik dan turun, bergerak secara vertikal, tentu kita berpikir bagaimana cara balon udara berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, bergerak secara horizontal. Pilot memanfaatkan hembusan angin untuk bergerak secara horizontal. Karena angin bertiup berbeda arahnya pada setiap ketinggian tertentu. Perbedaan arah tiupan angin inilah yang dimanfaatkan oleh pilot untuk mengendalikan balon udara dari satu lokasi ke lokasi yang diinginkan. Tipe-tipe balon udara. Balon udara mempunyai dua tipe, yaitu balon udara yang diisi dengan udara panas, yaitu balon udara yang mempunyai pembakar yang berfungsi untuk memanaskan udara dalam balon sehingga udara dalam balon menjadi lebih ringan dari udara luar sekitarnya. Balon udara yang diisi dengan gas yang memang ringan, yaitu balon udara yang diisi gas yang ringan seperti contohnya hidrogen. Namun kelemahan gas hidrogen ini adalah mudah terbakar. Jika ingin aman bisa menggunakan gas helium, namun sangat mahal.